Baiklah, di sini saya akan memaparkan analisis kami tentang perizinan penanaman modal yang dilakukan oleh PT Microsoft di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian penanaman modal asing. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau Undang-Undang penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau menggunakan cara patungan. Selanjutnya, ada modal PT PMA. Ketentuan mengenai nilai investasi dan permodalan PT PMA diatur di dalam Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal. Disebutkan di dalam pasal 6 tersebut, PT PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. PT PMA wajib melaksanakan ketentuan persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal. Lebih lanjut, PT PMA harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu yang pertama, total nilai investasi lebih besar dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Yang kedua, nilai modal ditempatkan sama dengan modal di sektor paling sedikit 2,5 miliar rupiah. Presentasi kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham, dan yang terakhir, nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf C untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit 10 juta rupiah. Nilai investasi di atas harus dipenuhi PT PMA dalam jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung setelah tanggal PT PMA memperoleh izin usaha. Investor dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perizinan PT Microsoft di Indonesia. Proses perizinan terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada permohonan prinsip, yang kedua ada analisis kelayakan, yang ketiga ada perizinan usaha, yang keempat pelaksanaan investasi. Permohonan prinsip yaitu Microsoft mengajukan permohonan prinsip kepada BKPM, di mana permohonan ini berisi rencana investasi, lokasi usaha, bidang usaha, dan besaran modal yang akan ditanamkan. BKPM akan mengevaluasi permohonan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk memperhatikan aspek strategis investasi, teknologi yang digunakan, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, analisis kelayakan, yaitu di mana setelah permohonan prinsip disetujui, Microsoft akan melakukan analisis kelayakan lebih lanjut, termasuk studi kelayakan teknis dan finansial. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana bisnis yang lebih detail. Yang ketiga ada perizinan usaha. Setelah analisis kelayakan selesai, Microsoft akan mengajukan permohonan izin usaha terkait seperti nomor induk berusaha atau NIB, tanda daftar perusahaan, dan izin-izin operasional lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya. Yang keempat, ada pelaksanaan investasi. Setelah semua perizinan diperoleh, Microsoft dapat melaksanakan investasinya, termasuk membangun fasilitas produksi, melakukan perekrutan karyawan, dan memulai kegiatan operasional. Faktor penting dalam perizinan ini, yang pertama ada bidang usaha, yang kedua ada besar investasi, yang ketiga ada lokasi investasi. Bidang usaha, perizinan akan berbeda tergantung pada bidang usaha yang akan dijalankan oleh Microsoft. Misalnya, jika fokus pada pengembangan teknologi cloud dan AI, maka izin yang diperlukan akan terkait dengan sektor teknologi informasi. Perizinan usaha ini biasanya melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Besar investasi juga akan mempengaruhi proses perizinan. Investasi yang besar biayanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Serta lokasi investasi juga akan mempengaruhi perizinan, terutama terkait dengan peraturan daerah dan intensif yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat.
Materi selanjutnya adalah kemudahan berusaha. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk dalam hal perizinan penanaman modal. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain. Yang pertama, Online Single Submission atau OSS, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara online. Dan yang kedua, penyederhanaan perizinan, yaitu pengurangan jumlah izin yang diperlukan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Dan yang terakhir yang ketiga adalah peningkatan transparansi, yaitu informasi mengenai persyaratan perizinan dan prosedur yang harus dilakukan disajikan secara terbuka dan mudah diakses. Materi selanjutnya ada pasal-pasal. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat berupa: yang pertama ada pajak, penghasilan melalui pengurangan penghasilan, neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada pembebasan atau keringanan bea cukai masuk atas impor barang modal. Yang ketiga ada pembebasan atau keringanan bea cukai masuk atas bahan baku atau bahan penolong. Yang keempat, ada pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi. Yang kelima, ada penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Yang ketujuh, ada keringanan pajak, bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Untuk penanaman modal asing diberikan fasilitas yang pertama adalah pemberian izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing selama 2 tahun. Yang kedua, ada pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanaman modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Yang ketiga, ada pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak tinggal terbatas diberikan. Yang keempat ada pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan. Yang kelima ada pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. Baiklah, di sini kami berdua akan membacakan kesimpulan dari analisis kami mengenai penanaman modal asing yang dilakukan oleh PT Microsoft di Indonesia. Penanaman modal asing oleh PT Microsoft di Indonesia bukan hanya sekedar transaksi bisnis semata, melainkan juga investasi strategis yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional melalui transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur digital. Selanjutnya, Microsoft telah berkontribusi signifikan dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Keberhasilan kemitraan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perusahaan multinasional dapat menghasilkan sinergi positif yang menguntungkan semua pihak.